eksklusif, ya, terbuka. Ya, Anda bisa menerima keberadaan si Sasa, ya, ya dengan latar belakangnya, ya, background orang tuanya, ya mungkin lahir dari keluarga religius, bisa dipahami. Jadi kan petani yang religius itu sangat santun, ya, ya makanan mereka itu makanan yang halal, ya, pastikan itu. Petani, ya, insya Allah makanannya jauh lebih halal, ya, baik, ya, karena apa? Mereka menanamnya, mengeluarkan keringatnya, betul, ya. Tapi barangkali pedagang, ya, sangat buat dia untuk jujur, ya, sulit, sangat berat, ya, meskipun bisa berat, ya, untuk jujur, ya. Misal tadi dikasih ini dengan harga 500.000. Lalu tiba-tiba 10 menit kemudian datang pembelinya, berapa ini mas? 1 juta. Ya, 1 juta harganya. Ya benar, boleh saja untuk menjualnya dengan harga 1 juta karena sudah masuk inventarisasi administrasi dan lainnya, meskipun mungkin baru satu jam, ya. Datang juta, kasih dah 700 misalnya, tawarannya 700. Modalannya nggak dapat, bukan susah. Karena kalau nggak digituin juga pembelinya nggak ngambil, iya, nggak ngambil. Akhirnya apa? Modalnya nggak cukup. Ya, 700 itu modalnya nggak cukup, padahal modalnya tadi 7.500. Sulit itu berdagang misalnya. Nah, ini kembali lagi tadi ya tadi pesan. Jadi pentingnya di dalam kami, ya, pusat pendidikan. Nah, di sisi lain kita harus memahami bahwasanya, ya, membentuk kepribadian anak, membentuk intelijensi anak itu harus dimulai dari keluarga. Dimulai dari lingkungan keluarga, ya. Mulai dari tadi kalau pemilihan jodoh. Ya, pemilihan jodoh. Kalau salah juga, salah ngambil jodoh juga, pusingnya itu. Ya, bukan sehari 2 hari mas. Iya, pusingnya. Seumur hidupnya karena dia akan temui itu. Ya, pasangannya yang begitu. Ya, hanya masalah fisik. Ya, bukan hanya masalah fisik. Maka perhatikan baik-baik. Ya. Kemudian yang itu baru antara suami istri atau bapak dengan ibu tadi, ya. Belum urusannya dengan anak. Siapa yang akan mendidik anak? Yang lebih banyak ibu. Ya. Bayangin kalau istri Anda, ya, yang kemudian nanti akan mendidik anak Anda itu, ya, yang tanda kutip, ya, pengetahuannya, IQ-nya cukup, ya, spiritualitasnya kurang nihil, ya, sosialnya apalagi misalnya, tuh anaknya bagaimana nanti? Ya, anaknya baru mau keluar main, kemana? Hidup. Bahaya ya. Itu anaknya ada pengetaran, ya, atau mungkin nanti setelah kebiasaan itu jadi pribadi. Itu tadi, ya, mendidik mulai ketika hamil misalnya. Ya, ingat ya, mungkin ini menjadi ilmu juga bagi kalian, ya. Ternyata memang intelijensi anak, ya, spiritualitas anak, sosial anak itu juga berpengaruh besar terhadap apa yang dilakukan orang tuanya semasa kehamilan. Belum keluar aja, iya. Di dalam proses, di dalam kandungan itu pun, ya, inspirasinya, sosialnya, ketenangan jiwa anak itu juga akan bisa dipengaruhi oleh bawaan orang tua tadi. Maka jangan malas-malasan, karena memang berat, ya. Bayangin, ya 1 kilo pertama jadi 2 kilo itu dalam perut, ya.
tapi ada sehari itu sudah susahnya luar biasa karena membom, apalagi itu beratnya itu 1 kilo 2 kilo sehingga bawaannya sesak, pengen tidur mulu ya, pengen tidur mulu, pengen muntah terus misalnya, macam-macam di awal-awal itu pengen muntah aja itu ya. Iya, baunya suami itu pun itu mual. Oh gitu ya? Ada Pak. Ada yang parahnya kayak gitu. Jadi mohon maaf ya, kita harus belajar dulu. Ada yang bau suami saja itu mau muntah, akhirnya diusir suaminya, tidak tempat lain gitu kan. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang gilanya juga luar biasa itu. Ketiak tetangga itu suka dicium. Iya, ada yang begitu. Tapi ingat ya, itu ujiannya. Anda harus melawan itu. Rasa malas, rasa ngantuk tadi itu harus dilawan. Karena kasihan yang ada di dalam. Ya, jangan kasihan ya. Kalau Anda begituan juga dia malas. Iya. Susah makan, lawan aja. Iya. Begitu pengalaman. Beda aja. Harus dilawan gitu. Karena kalau tidak, anak juga begitu. Nah, suka mendengarkan hal-hal yang baik. Iya, kepekaan anak juga mendengarkan itu mulai. Makanya harus diajak ngobrol. Ya, atau mungkin dinyalain motor, mendengarkan. Ya, jadi kepekaannya itu ini. Nah, ini ya. Ternyata memang mulai dari bayangkan itu seorang istri yang tidak paham dengan hal-hal yang seperti itu, kemudian mendidik anak-anak, maka harus dipilih itu juga ya orang tua ya. Ya, jadi jangan keliru nanti perempuan tidak bisa memilih ya, jangan seperti itu juga ya. Jadi konsepnya jangan konsep ya qadariyah ya, matulidiyah. Tapi konsepnya ya nggak masalah, pakailah konsepnya Mu'tazilah atau Asy'ariyah. Yang tidak Asy'ariyah pakai di sini. Ya. Jadi ada yang bisa. Nah ini maksudnya pendidikan dalam keluarga itu sangat penting. Ya, sehingga melahirkan nanti konsep ya bagaimana cara dia bergaul, bagaimana cara dia bersosial, bagaimana cara dia spiritualnya dia beribadah. Karena memang titik tekannya perihal ibadah ini adalah lingkungan keluarga. Sekolah itu kecil peranannya, ya di lingkungan keluarga. Ya, kalau keimanannya, akidahnya di dalam lingkungan keluarga itu nihil, ya itu akan susah nanti diajari di lingkungan sekolah. Berat, ya. Itu butuh usaha yang kuat dari lingkungan sekolah. Nah, supaya nanti ketika hadir di lingkungan sekolah, misalnya, ya ada banyak kasus misalnya anak hadir di lingkungan sekolah dalam tanda kutip nakal, ya mecahin kaca, lalu spontanitas gurunya bilang, "Wih, kurang ajar, anak siapa itu?" Dasar misalnya, kan? Kadang-kadang seperti itu kan, ya, tapi tidak sepenuhnya salah. Ya sebenarnya itu juga ya bukti menyalahi lingkungan keluarganya. Tapi guru harus paham, oh dia itu lahir dari lingkungan keluarga yang bagaimana, ya lalu lingkungan sosial yang seperti apa, itu yang harus dipahami oleh guru sehingga nantinya bisa dilakukan konseling, ya ada terapi-terapi, ya yang harus diberikan kepada anak itu. Itulah pentingnya pengenalan individual seorang anak itu. Ya justifikasi, ya dijudge, diberikan label negatif, ini anak nakal, ini anak macam-macam lah gitu kan. Ya. Ini nanti bisa dilakukan terapi-terapi itu, konseling yang baik, penanganannya ya. Itu sebenarnya tujuannya ya. Nah di dalam lingkungan sekolah ya biasanya itu lebih kepada ya pengetahuan dan juga keterampilan ya baik. Jadi bagaimana bisa hidup
ya bertahan hidup ya di tengah komunitas. Itu lingkungan sekolah. Ya, makanya Anda diajarkan matematika, kimia, fisika waktu SD, SMP ya, SMA ada kimia, kalau SMP belum ada kimia dulu. Tapi kalau sekarang nggak tahu ya, kayaknya sudah pas semua lagi. Iya. Iya. Kita masih penjurusan ya, masih digabung. Oh masih. Pelajaran di sana. Masih jauh. Nanti di akhir baru penjurusan. Oh, masih. Kalau dia enggak hanya IPA, SMA itu beda-beda. IPS, Sih dia kan SMA ada beda-beda. Kalau saya kan itu SMA. diajarkan ilmu-ilmu ya, umum itu ya, supaya Anda bisa bekerja ya, terampil ya, mencari nafkah dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal keimanan ya, akhlak dan seterusnya, karakter itu lebih banyak di lingkungan keluarga. Makanya ada banyak sekolah-sekolah, madrasah-madrasah yang menawarkan pendidikan karakter. Nah, di tahun di kurikulum 2013 tawaran pendidikan karakter itu ya sampai di tingkat nasional. Makanya muncul kurikulum 2013 berbasis pendidikan Karakter. karena melihat ya karakter bangsa ini semakin hari semakin merosot. Ya, kemarin sudah kita singgung. Ya, karena memang kemunafikan itu diproduksi juga ini. Ya, menuju domain ini. Tidaklah. Ya, satu sisi kita dituntut untuk jujur, tapi di sisi lain merekayasa semua yang terjadi. Mau tidak mau. Ya. Sehingga nanti di lingkungan sekolah tidak ada aksi saling menyalahin tadi. Ini kesalahan di lingkungan keluarga. Ya. Tetapi mengidentifikasi dari mana itu sumber permasalahan itu silakan. Ya. Tapi itu tidak dijadikan sebagai kambing hitamnya. Ya. Tidak dijadikan sebagai kambing hitam. Ya. Orang tua salahin sholat. Ini kamu diajarin apa misalnya? Jangan sampai seperti itu. Nanti ketika masuk di lingkungan masyarakat yang disalahin siapa lagi? Orang tuanya juga. Iya, yang disalahin orang tua tidak pernah mendidik anaknya. Ketika hadir di sekolah, ya orang tua yang tidak pernah mendidik anaknya. Jangan sampai. Iya, karena memang di 3 pusat pendidikan itu, ya masing-masing memiliki perannya, ya masing-masing memiliki peran. Lalu kemudian nanti tinggal dirumuskan bagaimana kurikulumnya, bagaimana materi, bagaimana prosedur tahapan pencapaiannya, apa yang harus dilakukan. Ya. Kira itu. Ada pertanyaan? Ini masih ada waktu. Silakan ayo. Karena ngantuk sekali Anda. Ngantuk. Tidak ada? Tidak ada. Jika tidak ada kita akhiri supaya tidak terlalu jauh. Iya. Pak, izin Pak bertanya tentang resume itu, Pak. Resume itu dari hasil diskusi apa dari Dari materi dan diskusi itu. Ya, jika memang di dalam maksudnya gini, yang terpenting adalah item-item yang disebutkan di tahap indikator pencapaiannya itu aja. tulis tangan apa diketik, Pak? Tulis tangan. Iya, Pak. Dikumpulkan di link itu, Pak, di grup. Iya, Pak. Ketika mana cari-cari pada Soalnya bingung diketik apa. Terima kasih banyak, Pak. Syukur. siapa sambut? Siapa namanya? Muhammad Rizal. Muhammad Rizal. Muhammad Rizal. Iya. Rizal atau Rizal? Rizal. Z. Rizal. Rizal. Rizal, Pak. Rizal. Z. Pakai Z. Iya. Rizal. Siapa nama saya, Zak? Rizky Fauzi. Fauji. Ketes saya. Susah kan?
susah menyebut Z kalau orang Bima. Itulah bisa. Hah? Bisa. R biasanya kalau Ya sama juga ada jadi azan. iya dulu azan. Ya sebisa mungkin ya untuk menghindari rasis ya. Rasisme itu sebisa mungkin untuk dihindari. Kita juga belajar di perguruan tinggi harus menerima keterbukaan itu ya. Kita sering bilang di pelosok-pelosok sana itu bukan kurangnya orang pintar ya, bukan kurangnya tuan guru ya, bukan kurangnya kiai ya, tetapi kurangnya keterbukaan itu untuk menerima keberagaman ya. Sehingga seringkali ya baru sholat tidak kunut aja, sholat subuh kemudian ribut. Kenapa? Bukan kurang kiai, kurang guru tadi, tapi kurangnya menerima keberagaman itu ya. Atau tadi ya satunya menyebut azan, yang satu menyebut azan, yang satu menyebut adzan ya. Akhirnya jadi polemik ya. Padahal tujuannya sama gitu. Ya. Dalam bahasa orang kampung biasa disebut bang kalau sana, kalau di sana bang ya. Iya. Maksudnya bahaya karena Allah Akbar. Bang. Ujungnya bisa. Ya, begitu. Ya. Tapi harapan saya jangan sampai ya itu sudah menggeluti dunia pendidikan tinggi ya, hidup di alam terbuka ya, apa saja bisa dicerna, apa saja bisa didiskusikan, lalu kemudian keluar ke masyarakat menjadi pribadi yang eksklusif. Nah itu kan aneh-aneh ya. Kita dididik di ruang terbuka menerima keberagaman ya, tetapi pulang yang pribadi yang eksklusif ya. Dalam hal tertentu eksklusif itu terpuji ya, tetapi dalam hal ya apa ya, ukhuwah wataniyah kita ya, ukhuwah basyariyah kita itu menjadi sesuatu yang tercela jika itu masih memiliki sekat-sekat ya. Ya terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Jangan tanya ya. Astaga. Yusril. Dan keringat. Ada berapa persennya? Git. Gitar. Ya Allah, 18 menit direkam. Apa? Tidak. Buat pelajaran. Ngevlog apa? Rekam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Kurniawan. Saya mengajak kepada teman-teman semua, ayo gabung kami teman-teman semua. Satu anak sih masih sama sendiri. Knowledge. Pulang. Orang ngantuk ini. Apa sih antum ya Allah. Bulan. Maya, Laila. Orang viral. Pulpen nih. Ayo bukan. Ngevlog. Nggak ada, kita lupa ya. Saya lupa diri saya sendiri.